Tetangga selalu iri. Tampaknya kata-kata tersebut sangat cocok buat menggambarkan persepak bolaan Asia Tenggara saat ini. Pemain keturunan yang makin berkualitas milik timnas Indonesia membuat sejumlah tim ASEAN mau meniru. Jay Itzas jadi salah satu diaspora sukses di Eropa yang kian disorot. Bahkan sampai Vietnam gak terima dan membandingkannya dengan Rafaelson, pemain naturalisasi baru yang berhasil membawa Nguyen ke final AFF. Kan kocak ya, pemain naturalisasi yang main di AFF dibandingkan sama Serie A jelas beda kelas lah, ya kan? Di sisi lain, Thailand juga kini membujuk pemain keturunan dari Eropa, Ma Dampang, selaku ketua federasi mengaku ingin meniru Indonesia untuk proyek Piala Dunia dan jangka panjangnya. Pada akhirnya semuanya akan meniru Indonesia kan? Cuma sampai sekarang, Vietnam aja yang masih malu-malu mengakui. Selebihnya udah pada niru loh. Dan inilah berbagai kecemburuan Vietnam kepada Indonesia, tapi ditiru negara lain. Dari dulu mungkin program diaspora Eropa yang dilakukan PSSI sempat dianggap gila oleh semua negara tetangga. Banyak yang memandang tidak menghormati pemain lokal atau apalah itu. Namun seiring berjalannya waktu, terobosan tersebut berbuah hasil yang cukup besar bagi timnas Indonesia. Makin terbuka dan makin lebar kancah internasional timnas Indonesia, bahkan terbuka untuk lolos ke Piala Dunia. Nyatanya membuat para tetangga sadar. Malaysia misalnya jadi salah satu tetangga yang gak sungkan buat mengakui dan mau meniru juga. Ya walaupun fansnya ada yang belum sadar sih coy, setidaknya negeri jiran tahu dampak besar jika meniru Indonesia. Vietnam jadi negara yang sampai saat ini masih ngeyel dan fansnya sering ngedumel soal pemain keturunan. Seakan-akan seperti merasa paling kuat, padahal ketakutan lawan pemain keturunan Indonesia. Pantes pas AFF kemarin ngotot pengen menang tapi pada akhirnya cuma menang tipis. Ya, saking ngirinya Nguyen terkadang sampai membandingkan dengan pemain naturalisasi. Contohnya Jay Itzas yang dibandingkan dengan Rafaelson. Menurut publik Vietnam, Jay Itzas bakal jadi bek amatir jika berhadapan dengan striker naturalisasi asal Brazil. Di sini bikin ngakak. Nggak terima pemain keturunan tapi membangga-banggakan pemain naturalisasi yang jelas-jelas nggak ada darah Vietnam, kan kocak. Apalagi Bang Jay pemain Serie A dihadapkan dengan pemain Liga Vietnam. Perbandingan macam apa itu? Secara statistik, memang pemain yang diganti nama menjadi Nguyen Xuan Son ini ngeri kalau di kancah Asia Tenggara. Dari 3 laga awal bersama Vietnam, Nguyen Xuan Son mampu mencetak 5 gol dan berhasil masuk final. Dan nantinya, Thailand akan jadi lawan terakhir Nguyen beserta kawan-kawan. Tentunya ini akan jadi laga pembuktian sesungguhnya. Meski begitu, Jay Itzas yang tampil di Serie A nyatanya masih sering disorot media Vietnam sendiri. Mungkin penasaran kali dengan Bang Jay yang selalu tampil melawan striker-striker kelas dunia macam Lukaku, Vlahovic hingga Lautaro Martinez. Fans Vietnam pun berkomentar, Venezia adalah klub terbawah musim ini, ucap netizen Vietnam yang mau menjelekkan Bang Jay. Kalau imigran ditendang, penduduk asli selalu duduk di cadangan. Untung ada beberapa orang yang mendapatkan tendangan utama. Bagaimana saya bisa memainkan bentuk yang benar seperti kualifikasi World Cup? Komen warganet Nguyen lain. ASEAN meniru strategi Indonesia. Untuk masalah naturalisasi pemain sendiri, sebenarnya bukan sesuatu yang tabu bagi sebagian tim di Asia Tenggara.
Negara macam Filipina, Malaysia, dan Indonesia sedari dulu sebenarnya sudah seringkali menaturalisasi pemain asing ataupun pemain keturunan juga ada. Namun kebanyakan yang diproses ini dari pemain liga lokal saja yang umurnya udah uzur. Kalaupun masih muda, pasti susah berkembang. Hal ini sejatinya sudah banyak diterapkan, namun seiring berjalannya waktu, sepertinya PSSI sadar. Terlebih setelah masuknya Sintayong yang selalu meminta pemain keturunan yang dari Eropa, bukan dari liga lokal. Mungkin awalnya negara tetangga tabu, tapi makin kesini nyatanya negara yang merasa tertinggal seperti Malaysia ingin menirunya plek-ketiplek, sampai sering salah klaim tuh. Hahaha. Kini nggak cuma negeri jiran saja, tapi negeri Gajah Putih Thailand juga sudah mulai menerapkan terobosan yang sama demi bisa bersaing di kancah internasional. Mata negara-negara ASEAN mulai terbuka dengan apa saja yang dilakukan oleh Indonesia, ya kan? Thailand berhasil bujuk pemain keturunan baru, winger masa depan Man United. Kalau Indonesia sekarang sudah dalam keadaan tinggal menunggu pemain keturunan yang mau membela timnas, Thailand sedang mencari-cari terus untuk bisa meningkatkan kekuatan. Madam Pang, selaku Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, menjadi pelopor pencarian pemain keturunan. Kini dalam unggahan Facebooknya, Madam Pang mengumumkan kalau dirinya baru saja berhasil membujuk salah satu penyerang muda milik Manchester United, Silva Maxes. Menurut keterangannya, pemain sayap ini diproyeksikan untuk jangka panjang karena umurnya yang masih baru 15 tahun. Jadi akan ditempatkan di kelompok umur untuk Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Demi tujuan Piala Dunia, Madam Pang berhasil merekrut pemain keturunan dari MU untuk bergabung dengan Thailand U17 di Piala Asia U17 2025. Silva Maxes, pemain berusia 15 tahun, bermain sebagai penyerang sayap. Ia merupakan keturunan West Thailand dengan ibu berasal dari Provinsi Nakhon Sawan, tulis keterangan Madam Pang dalam unggahannya. Diketahui Silva Maxes sendiri merupakan pemain potensial kelahiran Wales yang baru digat MU pada musim 2024 dari Ipswich Town U16. Ia jadi rekrutan pertama di bawah Ineos setelah mengakui sisi klub dari keluarga Glazer. Ambisi Malaysia nggak main-main, rekrut CEO baru untuk FAM. Setelah sebelumnya mendadak mengumumkan pelatih baru di tengah bergulirnya AFF, FAM baru saja memperkenalkan CEO baru yang masuk dalam jajaran struktur baru Federasi Malaysia. Nama Rob Friend resmi diumumkan menjadi Chief Executive Officer Timnas Malaysia yang dianggap sebagai kelanjutan revolusi. Meski sering salah klaim, ambisi Malaysia untuk bisa kembali bersaing dengan Indonesia nampaknya nggak main-main. Perlu diketahui, CEO baru ini merupakan mantan pemain timnas Kanada yang juga mantan pemain LA Galaxy. Pria 43 tahun ini memiliki segudang pengalaman selama menjadi pesepak bola. Meski berasal dari Kanada, Friend lama berkarir di Jerman sejak 2007 hingga 2014. Mantap juga nih tetangga, ya bagus deh daripada salah klaim. Ya, dari apa yang ditiru oleh negara-negara tetangga ini sangat membuktikan jika apa yang dilakukan Indonesia sudah sangat tepat, coy. Bahkan sekarang timnas juga sudah mulai mencari dari kelompok umur untuk U18 dan U20 agar bersaing di kancah internasional. Tapi di tanah air sendiri terkadang juga aneh. Banyak oknum-oknum yang begitulah gak mau melihat sepak bola Nusantara maju. Padahal di tangan Erick Thohir benar-benar bisa dibilang on fire banget, ya kan? Tapi juga masih ada beberapa sisi yang wajib ditambah, seperti penambahan Dirtek contohnya.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.